Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang social media marketing efforts of luxury brands, influence on brand equity and consumer behavior. Berikut ada daftar anggota kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulfa Deliana dengan NIM 5111181003. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era zaman seperti sekarang ini, segala sesuatu sudah berbasis 4.0, di mana semua aktivitas kita itu sudah mulai berbasis teknologi. Begitupun dari segi pemasaran. Kita dapat bertukar informasi, jual beli merek produk, berbelanja, dan masih banyak lagi. Nah, hal tersebut menguraikan bahwa masyarakat Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kegiatan komunikasi berbasis internet. Media sosial sudah menjadi aktivitas penggunaan internet tertinggi. Penggunaan sosial media dalam berkomunikasi pemasaran bisa disebut dengan sosial media marketing. Berkembangnya sosial media juga mendorong tumbuhnya promosi merek suatu produk melalui saluran pemasaran. Saluran pemasaran yang berkembang pesat pada saat ini telah menjangkau lebih dari 2/3 dari semua pengguna internet untuk memberikan peluang yang tersaingi untuk membangun merek dan reputasi. Padahal, media sosial di era sekarang ini sangat memberikan peluang dan keuntungan yang baru untuk manajemen merek pada sebuah produk. Tetapi dari hal tersebut ada pula kesulitannya, yaitu untuk mengukur dampak aktivitas pemasaran media sosial pada ukuran keberhasilan merek utamanya. Penelitian yang meneliti efek pemasaran media sosial dari perspektif literatur branding juga masih bersifat eksploratif dan kurang studi empiris. Tujuan dibuat ini untuk menguji secara sistematis dan komprehensif pengaruh pemasaran media sosial terhadap anggapan konsumen melalui penciptaan ekuitas merek, yang mana tujuan utamanya juga untuk mengisi kesenjangan-kesenjangan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran melalui saluran media sosial merupakan strategi promosi yang menjanjikan untuk merek-merek mewah. Identifikasi masalah. Setelah saya uraikan latar belakang tadi, maka kita dapat mengidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama, bagaimana mengukur hubungan antara upaya pemasaran media sosial, ekuitas merek, dan perilaku pelanggan terhadap merek. Yang kedua, bagaimana mengevaluasi kepentingan relatif dari komponen upaya pemasaran media sosial, social media marketing effort, tentang menciptakan nilai merek dan preferensi konsumen. Yang ketiga, bagaimana menganalisis komponen utama penciptaan ekuitas merek di social media marketing effort. Yang keempat, bagaimana mengukur pengaruh social media marketing effort dan ekuitas merek terhadap penciptaan loyalitas merek, preferensi merek, dan kemungkinan merek untuk meminta harga premium untuk produknya. Yang kelima, bagaimana membandingkan hasil yang diperoleh di 4 negara tersebut. Tujuan, setelah kita mengidentifikasi masalah yang ada, kita akan mendapatkan tujuan atas identifikasi masalah tersebut. Pertama, dapat mengukur hubungan antara upaya pemasaran media sosial, ekuitas merek, dan perilaku pelanggan terhadap merek. Yang kedua, dapat mengevaluasi kepentingan relatif dari komponen upaya pemasaran media sosial, social media marketing effort, tentang penciptaan nilai merek dan preferensi konsumennya. Yang ketiga, dapat menganalisis komponen utama penciptaan ekuitas merek di social media marketing effort. Yang keempat, dapat mengukur pengaruh social media marketing effort dan ekuitas merek terhadap terciptanya loyalitas merek, preferensi merek, dan kemungkinan merek untuk meminta harga premium pada produknya. Yang kelima, dapat membandingkan hasil yang diperoleh dari 4 negara tersebut. Sekian presentasi dari saya, Mulfa Deliana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Suryani. Di sini saya akan memaparkan tentang tinjauan pustaka. Menurut Kotler dan Keller tahun 2013 pada halaman 568, sosial media adalah sarana bagi konsumen untuk berbagi teks, gambar, audio, dan video berupa informasi satu sama lain dengan perusahaan, begitupun sebaliknya. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa sosial media marketing adalah kegiatan komunikasi pemasaran interaktif antara perusahaan dengan pelanggan, begitupun sebaliknya, untuk menciptakan penjualan produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Kim dan Co. tahun 2012 menggambarkan upaya pemasaran media sosial terbagi menjadi 5 dimensi. Di antaranya hiburan, interaksi, tren, penyesuaian, dan dari mulut ke mulut atau word of mouth.
Yang pertama itu ada entertainment atau hiburan. Perspektif hedonis memandang pengguna media sosial sebagai pencari kesenangan yang dihibur dan yang menikmati. Menurut Mantio, Chang, dan Tang tahun 2013. Indikator untuk dimensi entertainment ada dua, yaitu penggunaan sosial media brand tersebut menyenangkan, dan yang kedua, konten dari sosial media brand tersebut terlihat menarik. Yang kedua ada interaction. Studi ini mendefinisikan interaksi sebagai berbagi informasi dan pertukaran pendapat dengan orang lain. Menurut Muntinga et al. Tahun 2011, interaksi sosial menggambarkan pengguna yang berkontribusi pada platform media sosial terkait merek untuk bertemu orang lain yang berpikiran sama, berinteraksi dan berbicara satu sama lain tentang produk atau merek tertentu. Indikator dari dimensi interaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosial media brand tersebut memungkinkan untuk berbagi informasi dengan pengguna yang lain. Kedua, media brand tersebut memungkinkan percakapan dan pertukaran dengan pengguna lain. Yang ketiga, kemudahan untuk memberikan pendapat melalui sosial media brand tersebut. Ketiga, trendiness. Media sosial menyediakan berita terbaru dan juga topik diskusi hangat. Menurut Norman, Becker, dan Gravano tahun 2011, dan juga merupakan saluran pencarian produk indie. Konsumen lebih sering beralih ke berbagai jenis media sosial untuk mendapatkan informasi, karena mereka menanggapinya sebagai sumber informasi yang lebih dapat dipercaya daripada komunikasi yang disponsori perusahaan melalui kegiatan promosi tradisional. Menurut Mangold dan Fouts tahun 2009. Terdapat dua indikator untuk mengukur dimensi tren, yaitu konten media sosial brand tersebut adalah informasi terbaru, dan yang kedua, penggunaan media sosial brand tersebut sangat kekinian. Yang keempat ada customization. Customization penyesuaian adalah upaya untuk menyesuaikan produk dengan keinginan konsumen. Customization mengacu pada proses menawarkan produk atau jasa secara tetap cocok dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Sedangkan indikator untuk dimensi customization adalah sebagai berikut. Yang pertama, media sosial brand tersebut menawarkan pencarian informasi yang disesuaikan. Media sosial brand tersebut menyediakan layanan yang disesuaikan. Dimensi yang terakhir, yang kelima, yaitu ada word of mouth. Komunikasi ini dari mulut ke mulut tentang pandangan atau penilaian terhadap suatu produk atau jasa, baik secara individu maupun kelompok, yang bertujuan untuk memberikan informasi. Media sosial adalah alat yang ideal untuk EWOM atau Electronic Word of Mouth karena konsumen menghasilkan dan menyebarkan informasi terkait merek kepada teman, rekan kerja, dan kenalan lainnya tanpa kendala. Menurut Kim dan Co. tahun 2012, Palmer dan Precourt 2008. Untuk dimensi word of mouth, indikator yang digunakan untuk mengukurnya adalah keinginan untuk menyampaikan informasi merek, produk, atau jasa dari media sosial tersebut kepada teman-temannya. Dan kedua, keinginan untuk mengupload konten dari media sosial brand tersebut di media sosial pribadi. Pengaruh sosial media marketing terhadap brand equity. Eker mendefinisikan brand equity atau ekuitas merek sebagai sejumlah aset dan kewajiban yang berhubungan dengan merek, nama, dan simbol yang menambah atau mengurangi nilai produk atau jasa bagi perusahaan atau bagi pelanggannya, menurut Verina Dewi tahun 2008. Salah satu manfaat yang didapatkan dari penggunaan sosial media terhadap brand adalah membentuk online branding. Tujuan utama dalam membangun sebuah brand untuk sebuah bisnis adalah menjaga agar brand tetap terlihat untuk orang-orang di dunia maya, menurut Taprial dan Kanwar tahun 2012. Hal ini juga diperkuat oleh penjelasan Zimmerman dan Shahlin tahun 2010 bahwa sosial media hampir semua jenisnya adalah alat yang baik untuk membangun sebuah brand. Melalui sosial media, sebuah perusahaan dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang sebuah produk dan menyasar target yang lebih tersegmentasi. Menurut Sternet tahun 2010, penggunaan sosial media dapat membantu perusahaan untuk melihat berbagai opini dan menganalisis pergeseran sikap dari pelanggan. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada perusahaan untuk dapat mempertahankan diri di tengah perubahan pasar dan brand equity perusahaan. Menurut jurnalis tahun 2011, sosial media marketing dapat memberikan kesempatan besar untuk wirausahawan, bisnis kecil, perusahaan sedang, dan korporasi besar dalam membangun brand dan bisnisnya. Jurnalis juga menyatakan bahwa salah satu tujuan dari sosial media adalah untuk membangun brand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM 5111171255. Saya akan menjelaskan penjelasan dari teman saya, Santi.
Selanjutnya yaitu ada ekuitas merek dan tanggapan konsumen. Sebagian besar ahli setuju bahwa ekuitas merek yang lebih kuat berkontribusi pada peningkatan preferensi merek, kesediaan untuk membayar, dan harga premium, dan loyalitas pelanggan. Aker 1991, Keller 1993, Keller dan Lehman 2006. Menurut Kim dan Co. 2012, mengungkapkan bahwa dalam media sosial ekuitas merek yang dibuat oleh kegiatan pemasaran media sosial berhubungan positif dengan perilaku atau tanggapan pembelian di masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengaruh ekuitas merek pada 3 tanggapan penting pelanggan. Di antaranya yaitu ada preferensi merek, harga premium, serta loyalitas merek. Harga premium. Nettemeyer et al. Menjelaskan bahwa harga premium adalah harga yang dianut konsumen di mana konsumen tersebut bersedia membayar merek tertentu di atas merek lain. Keller 2013 mendefinisikan, karena terdapat beberapa merek yang bersaing di pasar, konsumen cenderung lebih memilih merek berdasarkan apa yang mereka ketahui dan rasakan. Preferensi merek biasanya diukur dengan meminta konsumen untuk menunjukkan merek favorit mereka dari suatu kategori atau pilihan merek tertentu. Ada pula loyalitas merek. Loyalitas merek adalah suatu kondisi di mana konsumen bersedia untuk membeli merek tersebut di masa depan. Ashraf et al. 2017 dan 2018. Lam dan kawan-kawan 2010 menjelaskan konsep loyalitas merek sebagai komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali produk yang disukai atau layanan secara konsisten di masa depan secara berulang. Pengaruh upaya sosial media marketing terhadap tanggapan konsumen. Media sosial adalah platform yang tepat menemukan informasi untuk mengembangkan preferensi tentang produk atau merek. Naylor Lamberton, and West 2012. Upaya pemasaran media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku konsumen saat membeli produk atau layanan apapun. Pemasar merek harus waspada dari kegiatan pemasaran tersebut di media, karena melalui kegiatan tersebut mereka bisa mempengaruhi pelanggan potensial mereka untuk membeli produk mereka. Misalnya dalam industri perhotelan, peringkat pelanggan memiliki pengaruh yang kuat pada preferensi pelanggan mengenai hotel yang akan dipesan. Verma, Stock, and McCarthy 2012. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Alma Aule Ramdhani Putri dengan NIM 5111811004. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Nah, yang pertama itu ada data. Nah, dalam memilih luxury brand, peneliti itu melihat data dan juga informasi mengenai keunggulan merek tersebut berdasarkan interaksi dengan media sosial serta basis pengikut merek tersebut. Nah, lalu peneliti menetapkan 4 brand. Yang pertama itu ada Burberry, Gucci, Louis Vuitton, Dior, dan juga Hermes. Nah, lalu peneliti juga mendapatkan data primer dari responden dengan cara menyebarkan kuesioner menggunakan skala Likert. Lalu yang kedua itu ada populasi dan sampel. Nah, peneliti mendekati konsumen yang memang melakukan pembelian dalam waktu 1 tahun terakhir serta mengikuti brand tersebut di platform media sosial. Lalu peneliti menetapkan 4 populasi yang berbeda. Yang pertama itu adalah populasi konsumen luxury brand dari Cina, lalu ada yang dari Prancis, serta ada yang dari Italia, dan yang terakhir itu dari India. Nah, setelah itu peneliti menentukan sampel yang mendekati 200 orang untuk setiap negara. Nah, setelah itu diperoleh jumlah responden sebanyak 845 terbagi rata di keempat negara tersebut.
Nah, sampel terdiri dari 57,6% perempuan dan 42,4% laki-laki dengan rata-rata usia 34 tahun. Nah, pengeluaran rata-rata untuk luxury brand itu adalah sebanyak 2.441 euro per tahun. Nah, waktu yang dihabiskan rata-rata di sosial media per minggu itu hampir 2 jam. Yang ketiga itu ada analisis data. Nah, pertama-tama peneliti itu memvalidasi terlebih dahulu skala pengukuran untuk sampel. Lalu peneliti melakukan analisis faktor eksplorasi dan juga konfirmatori secara berurutan. Nah, setelah melakukan analisis faktor eksplorasi dan konfirmatori, peneliti itu menguji hubungan sebab akibat dari ketiga variabel, yaitu social media marketing efforts, brand equity, dan juga consumer response. Nama saya Ilham Syahrul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hipotesis 1 yang tertera pada gambar berikut. Gambar berikut ini menjelaskan bahwa social media marketing effort atau SMME berpengaruh secara signifikan terhadap brand equity sebesar 0,001 dan menyumbang sebesar 29,4% dari penjelasan varian ekuitas merek pada merek mewah yang diuji. Komponen SMME ini semuanya signifikan secara statistik. Brand image memiliki pengaruh lebih besar terhadap brand equity dibandingkan dengan brand awareness. Ini yaitu hipotesis 2 yang tertera pada tabel berikut. Tabel tersebut memverifikasi pengaruh langsung sosial media marketing effort terhadap preferensi konsumen, loyalitas, dan kesediaan untuk membayar harga premium, dan secara statistik berpengaruh secara signifikan dengan sebesar 0,001. Namun koefisien determinasi hanya menyumbang sebesar 26%. Dari penjelasan varian konsekuensi perilaku konsumen positif terhadap merek mewah. Selanjutnya yaitu hipotesis 3 yang tertera pada gambar model berikut. Hasilnya menyoroti keberadaan dan kepentingan relatif dari hubungan antara social media marketing effort dan ekuitas merek dengan koefisien determinasi signifikan pada tingkat 5%. Social media marketing effort menjelaskan 21,2% dari varian brand equity. Hasil yang paling signifikan dari model ini adalah penjelasan dari respon perilaku konsumen terhadap merek mewah. Hasilnya menunjukkan bahwa investasi perusahaan mewah di media sosial menjelaskan 85% varian mereka. Dampaknya signifikan secara statistik dalam 3 tanggapan yang diuji, yaitu preferensi konsumen untuk merek mewah, loyalitas terhadap merek tersebut, dan kesediaan untuk membayar harga premium untuk membeli merek tersebut. Selanjutnya yaitu hipotesis 4 yang tertera pada tabel berikut. Tabel ini mencakup asumsi bahwa perbedaan signifikan terjadi antara kelompok negara yang homogen, tergantung pada tingkat kematangan mereka di pasar barang mewah. Sementara merek-merek mewah di Eropa ada sejak abad ke-18. Merek-merek mewah baru tiba di Cina pada awal 90-an. Skor Cina adalah yang terendah dari 4 negara dalam hal komponen semua sosial media marketing, kecuali interaksi. Secara bersamaan, konsumen Cina mencatat skor yang lebih tinggi untuk pengaruh sosial media marketing effort terhadap ekuitas merek, terutama yang berkaitan dengan komponen brand image. Konsumen Cina mendapatkan skor paling rendah terkait respon konsumen, terutama terkait elemen loyalitas dan harga premium. Kesimpulannya adalah bahwa konsumen Cina sangat menghargai interaksi mereka dengan merek mewah melalui sosial media marketing effort. Interaksi ini membantu memperkuat citra merek, tetapi pengaruhnya terhadap tanggapan mereka kurang penting dibandingkan di negara lain. Di India merupakan pendatang baru adalah konsumen barang mewah lainnya menyajikan hasil yang berbeda. Konsumen India mencatat skor tertinggi untuk semua komponen sosial media marketing effort, tetapi mereka juga mengetahui pengaruh sosial media marketing effort pada ekuitas merek dan tanggapan konsumen, terutama mengenai preferensi merek pada tingkat orang maksimum. Orang India tampaknya sangat antusias konsumen mewah dengan syarat yang kuat untuk jaringan sosial dan peka terhadap tindakan yang direalisasikan di bidang ini untuk membangun ekuitas merek dan mempengaruhi respon konsumen.
Selanjutnya, konsumen Italia kurang sensitif terhadap sosial media marketing effort. Tetapi yang cukup mengejutkan, Italia sangat responsif terhadap pengaruh sosial media marketing effort terhadap ekuitas merek. Dalam hal respon konsumen Italia mencatat skor loyalitas dan harga premium yang sangat tinggi. Citra konsumen Italia agak kontradiktif karena mereka tidak menilai sosial media marketing effort sebagai hal yang sangat penting, tetapi sensitif terhadap penciptaan ekuitas merek melalui sosial media marketing effort. Italia cenderung lebih loyal dan siap membayar dengan harga premium dibandingkan dengan brand value dibandingkan konsumen di negara lain. Selanjutnya, konsumen Prancis tampaknya yang paling seimbang dalam sampel. Semua komponen sosial media marketing effort semuanya bernilai efektif. Namun pengaruhnya sedang sebaliknya. Pengaruh sosial media marketing effort terhadap ekuitas merek rendah dan pengaruh ini terhadap tanggapan konsumen terutama mempengaruhi loyalitas mereka. Selanjutnya yaitu analisis mengenai perbandingan jurnal-jurnal yang ada. Seperti yang terlihat dalam tabel, terdapat persamaan dan perbedaan dengan jurnal utama. Yang pertama adalah jurnal A Study on Effect of Social Media Marketing Activities on Consumer Response and Brand Equity, Case Study Beauty Clinics, dengan penulis Rahela Emma Mer dan Leila Emma Mer. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua aspek kegiatan pemasaran sosial seperti hiburan, interaksi, trendiness, kostumisasi, dan persepsi risiko berpengaruh positif terhadap komponen kesadaran merek dan citra merek. Itu juga menunjukkan bahwa kesadaran merek dan citra merek berdampak positif pada iklan dari mulut ke mulut online konsumen. Dan kesadaran merek dan citra merek secara positif mempengaruhi komitmen konsumen. Hal ini mendukung jurnal utama yang membahas mengenai sosial media marketing berpengaruh terhadap brand equity dan perilaku konsumen. Selanjutnya yaitu jurnal The Influence of Social Media Marketing Effort on Brand Equity and Consumer Response. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa merek dapat meningkatkan hubungan mereka dengan perusahaan pelanggan dengan menggunakan situs media sosial. Studi ini membahas kesenjangan di awal studi tentang social media marketing effort suatu merek melalui model persamaan struktural. Hal ini mendukung jurnal pertama yang membahas mengenai sosial media marketing effort berpengaruh positif terhadap brand equity dan perilaku konsumen. Jurnal selanjutnya yaitu pengaruh sosial media marketing dan perilaku konsumen online di Kota Subang terhadap brand story pada aplikasi instant messenger Line dengan penulis Nuni Ratnasari. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa sosial media marketing berpengaruh signifikan terhadap brand story. Perilaku konsumen online mempengaruhi signifikan terhadap brand story. Secara online simultan berpengaruh signifikan terhadap brand story juga. Hal ini mendukung jurnal pertama yang membahas mengenai sosial media marketing effort berpengaruh positif terhadap brand equity. Selanjutnya yaitu jurnal pengaruh sosial media marketing terhadap ekuitas merek dengan penulis Meta Ratana. Hasil penelitian ini membuktikan asumsi bahwa sosial media marketing berpengaruh terhadap pembangunan merek. Ini juga mendukung pada jurnal pertama yang menjelaskan bahwa sosial media marketing effort berpengaruh positif terhadap brand equity. Perkenalkan, nama saya Novianto Bayu Nugroho dengan NIM 51111811001. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari makalah ini. Sosial media marketing adalah kegiatan komunikasi pemasaran interaktif antara perusahaan dengan pelanggan. Begitupun sebaliknya, untuk menciptakan penjualan produk maupun jasa dari perusahaan tersebut dan merupakan bidang yang menantang untuk pengukuran tersebut karena berbagai masalah konseptual dan pengukuran. Terdapat hubungan antara upaya pemasaran media sosial, ekuitas merek, dan perilaku pelanggan terhadap merek. Dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa pengaruh SMME
terhadap citra merek secara konsisten lebih penting daripada kesadaran merek. Adapun SMME untuk meningkatkan hubungan mereka dengan pelanggan, tetapi mereka harus menggunakan alat yang lebih tradisional seperti citra toko dan atmosfer untuk meyakinkan agar membayar harga premium untuk produk mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lambang saya Saestu dengan NIM 511171253. Pada slide bagian ini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penulisan makalah ini. Manfaat yang pertama yaitu diharapkan dari penelitian ini secara ilmiah dapat digunakan sebagai salah satu bahan referensi dan pengembangan bagi penelitian yang serupa ke depannya dengan metode dan teknik penelitian yang berbeda di masa yang akan datang. Di bidang pemasaran khususnya tentang sosial media marketing terhadap elemen-elemen pada penelitian yang meliputi, yaitu pertama upaya pemasaran media sosial, yang kedua upaya pemasaran media sosial dan penciptaan ekuitas merek, yang ketiga ekuitas merek dan respon konsumen, yang keempat pengaruh upaya pemasaran media sosial terhadap tanggapan konsumen, yang kelima yaitu kemudahan dalam proses pembayarannya. Serta memberikan kontribusi terhadap literatur sebelumnya dengan memberikan gambaran holistik kerangka kerja. Manfaat selanjutnya yaitu diharapkan dari penelitian ini dalam sosial media marketing effort yaitu untuk membangun merek yang baik kepada konsumen baik melalui media sosial ataupun pemasaran secara offline. Selanjutnya, yang ketiga adalah penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan membantu mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang tepat terhadap satu masalah khususnya mengenai sosial media marketing. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.